Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Janet. Di sini saya selaku Ketua Panitia Natal ingin berterima kasih atas segala dukungan doa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami sehingga kami Panitia Natal dapat melaksanakan Natal yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya dengan lancar. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya damai Natal melampaui kita semua dan semoga di tahun 2021 segala impian kita bisa terwujud dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Natal adalah momen di mana kita bisa membagikan sukacita kepada banyak orang. Panitia Natal ingin mengajak jemaat semua untuk berpartisipasi dalam diakonia Natal pada tahun ini. Nah, pada tahun ini kita mau bantu saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih itu apa sih? Jadi ini ada sedikit profil dari Yayasan Embun Kasih. Yayasan Embun Kasih adalah yayasan yang menampung orang yang stres, penderita gangguan jiwa, hingga pecandu narkoba. Selain menampung dan merawat, di sini para pasien juga diikutkan dalam berbagai ragam aktivitas rohani. Saat ini, telah terdapat sekitar 100 orang pasien yang dirawat di yayasan yang berlokasi di Jalan Ratna, Bekasi. Pendeta Timotius Liunesi adalah sosok di balik yayasan ini. Beliau adalah seorang penginjil yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau sudah melayani dalam yayasan ini selama 16 tahun. Menurut Pak Timotius, orang-orang yang ditangani di yayasan sekitar 100 orang dengan pengurus sebanyak 50 orang ini masih kurang dalam fasilitas tempat tinggal dan tempat tinggal juga semakin penuh. Dan juga dibutuhkan konsumsi yang tidak sedikit setiap harinya. Makan 3 kali sehari, pagi makan bubur, siang dan sore makan nasi, tetapi dengan lauk yang seadanya saja dan lebih sering dengan tahu tempe untuk menghemat pengeluaran mereka. Kami Panitia Natal dan Majelis Jemaat GKI Pulau Mas ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berpartisipasi, berperan serta dalam memberikan berkat dan sukacita Natal dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan bisa ditambahkan nominalnya sebesar Rp1 untuk menandakan bahwa itu adalah untuk diakonia Natal. Contohnya, apabila Bapak Ibu mentransfer sebesar Rp100.000 dapat ditransfer dengan nominal Rp100.001 dan semua bantuan ini akan diberikan pada akhir Januari. Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama ikut serta untuk membagikan sukacita Natal kepada saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Embun Kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kebaktian akhir tahun kita dengan perikop menjadi makhluk mulia. Saudara-saudara yang dikasihi dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Mari kita bersyukur atas suka duka yang kita alami yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Untuk itu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari KJ 408 ayat 1, Di Jalanku Ku Diiring. Diberi damai
Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Silakan duduk. Hari demi hari yang serat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 238 ayatnya yang pertama. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat dari 388 ayatnya yang pertama, Selamat di Tangan Yesus. Aku
Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, pada ibadah akhir tahun ini, kami sungguh bersyukur karena kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Pada malam ini, kami merenungkan tentang firman-Mu agar kami dikuatkan untuk melewatinya. Biarlah Roh Kudus menolong kami di dalam memahami maksud firman-Mu, dan kami dikuatkan agar bertumbuh iman kami. Roh Kudus yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman, agar bisa kami terima menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan Mazmur tanggapan secara bergantian. Saya ayatnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang ketiga, dan selanjutnya sampai ke 10, yang terambil dari Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai 10 dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Mazmur bagi kita. Marilah kita membaca Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera, semoga kita dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 dengan hidup yang mulia. Bagaimana kita menjadi makhluk yang mulia? Apalagi pergumulan, kemudian dalam hidup kita. Ada yang sakit, ada yang gagal, ada yang kekurangan,
ada kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam bisnis, ada kebosanan, ada kurang percaya, ada kondisi di mana kita kurang bergaul karena pandemi. Bagaimana dengan situasi itu kita masih bisa menjadi makhluk yang mulia? Bagaimana hidup yang tidak mulia itu? Hidup yang tidak terpuji itu, yang tidak terhormat di hadapan Tuhan. Mulia itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Menjadi makhluk yang mulia berarti menjadi anak Allah yang dewasa imannya. Kalau saya membaca dari Galatia pasal 4 ayat 7, dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi yang dikatakan orang yang mulia itu adalah dia menjadi anak Allah. Dan anak Allah yang sudah dewasa dalam iman. Dewasa dalam arti dia bijaksana menentukan apa yang baik dan yang benar dalam kehidupannya. Itulah orang yang mulia. Makanya kalau kita lihat pemimpin atau kepala keluarga atau orang muda yang bijaksana dalam menentukan hidupnya, entah mengatur istirahatnya, mengatur belajarnya, inilah yang disebut dengan anak Allah yang dewasa iman, dan itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. Tapi kalau seorang pemuda asal-asal saja hidupnya, nggak tahu menentukan mana yang baik, maka orang tidak melihat itu sebagai suatu kemuliaan. Jadi ukuran orang menjadi mulia, dia dewasa dalam iman. Dia mengenal Allah. Dia mengenal kehendak Allah. Bukan kehendaknya sendiri. Semakin orang anak-anak, kehendaknya sendiri yang dia pikirkan. Orang tua maunya ini, orang lain maunya ini, dia kehendaknya sendiri. Kita senang melihat anak-anak, tapi tidak bisa kita katakan sikap kanak-kanak itu adalah sikap yang mulia. Dan ketika seorang makin dewasa, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan ketika seorang anak yang dewasa, dia memikirkan tentang ibunya, tentang ayahnya, tentang gerejanya, orang akan melihat ini orang yang mulia, orang yang terhormat. Tapi kalau orang nggak pernah memikirkan tentang gerejanya, tentang orang tuanya, tentang orang lain, yang dipikirkannya dirinya sendiri, artinya dia belum dewasa dalam imannya. Maka Tuhan tidak akan melihat dia sebagai orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa hidup mulia. Sekali lagi, mulia itu bukan ukuran diri sendiri. Bukan menurut ukuran apa yang dikatakan di media sosial. Apa yang dikatakan teman kita, bukan. Mulia itu menurut ukuran Tuhan. Ukuran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang belum hidup mulia, dia dalam kegelapan dari cara berpikirnya, cara hidupnya. Dan sangat tunduk kepada roh-roh dunia, kemauan dunia. Makanya kalau diajak teman, ayo ikut narkobaan, ayo ikut melakukan yang tidak senonoh, dia ikut aja. Ini bukan Roh Kudus yang menuntun, roh dunia. Dan ketika orang hanya mengandalkan ibadah seremonial saja, tidak mengenal kehendak Tuhan dalam ibadah-ibadah itu, dia menyanyi tapi tidak tahu kehendak Tuhan. Ini juga orang yang di hadapan Tuhan bukan orang yang mulia. Masih gelap pikirannya. Ketika dia menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dia dikendalikan oleh pikiran-pikiran dosanya. Jadi orang yang mulia, makin lama pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang buruk itu, pikiran-pikiran dosa itu akan tersingkir. Dan dia dikuasai oleh terang. Dia menjadi merdeka dari dosa-dosa roh-roh dunia itu. Dan dia sangat berbahagia dengan hidup dalam terang.
Tapi orang yang tidak mulia, mungkin dia berbahagia dengan kejahatannya, dengan segala penyelewengan, korupsinya, dengan apapun yang dilakukan yang jahat. Ada orang merasa mulia, merasa bangga, punya banyak uang, tapi dia karena melakukan kejahatan. Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan ikatan dosa itu, supaya manusia bisa mendapatkannya kemuliaan. Yesus membebaskan kita dari ikatan-ikatan ibadah yang seremonial. Jadi bukan karena ibadah yang seremonial itu yang membuat kita menjadi seperti mulia, bukan. Ketika kita dituntun Roh Kudus, iman kita menjadi dewasa, dan Roh Kudus itulah yang membuat orang mampu menyebut nama Allah dengan sebutan Bapa, karena kita adalah anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang merasa dirinya adalah anak-anak Allah, bukan anak setan, bukan anak-anak yang jahat-jahat itu. Orang yang mulia, karena dia diangkat menjadi anak Allah, dia juga punya kuasa di surga, mempunyai hak istimewa, karena dia percaya Yesus yang menyelamatkan dirinya. Menjadi anak Allah artinya hidupnya serupa dengan Allah. Hati, jiwa, pikirannya, tindakannya serupa dengan anak Allah. Dan Roh Kuduslah yang membentuk kita menjadi hati, jiwa, pikiran kita seperti Allah. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi anak Allah, kita selalu memandang Allah itu sebagai Bapa kita dalam doa kita. Dan Kristus mengajarkan kita agar memandang Allah sebagai Bapa kita ketika kita berdoa. Menjadi makhluk yang mulia berarti orang yang diberkati Tuhan. Dalam Bilangan 6 ayat 24 dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang yang mulia adalah orang yang diberkati. Dalam arti Tuhan itu hadir bertindak memberi kasih dalam kehidupan seseorang. Orang yang menerima berkat dan kemuliaan adalah orang yang menghadap Tuhan. Artinya dia setia mendengar, menerima terang yang terpancar dari wajah Tuhan. Bukan menerima berkat dari dunia. Orang yang mulia dan diberkati Tuhan, dia dalam berkat itu dia diberikan perlindungan. Sehingga pengaruh-pengaruh yang jahat itu dilindungi. Terang kemuliaan itu terus memancar dari hidupnya. Dari hidup orang yang sudah mulia di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi dari segala sesuatu yang merusak iman kita. Pada saat kita berduka, pada saat kita gagal, pada saat kita kekurangan, pada saat kita kesulitan, pada saat kita jatuh, Tuhan melindungi kita supaya iman kita itu tidak rusak, tidak hancur karena kedukaan, karena kegagalan. Sinar wajah Tuhan atau terang Tuhan, kebaikan Tuhan yang memancar, kehendak-kehendak baik dari Tuhan, kasih Tuhan itu yang memancar. Itulah yang kita terima ketika Tuhan memberkati kita. Kalau orang yang tidak mulia, tidak mau menerima berkat Tuhan, tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, tidak mau menerima pengampunan, tidak mau diselamatkan, dia tetap di dalam kehidupan dosanya. Wajah Allah yang dihadapkan kepada kita, artinya Allah terus memelihara kita. Seperti seorang ibu, kalau anaknya sedang bermain-main, dia akan lihat terus. Wajah ibu itu selalu melihat kepada anak-anaknya. Dia pasti melindungi. Pasti dia memberikan damai. Seorang ibu aja bisa menghadapkan wajahnya kepada anaknya. Allah lebih lagi, dia bisa memelihara, melindungi. Dan disinilah kita mengatakan orang yang diberkati, dia berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah.
dia mendapatkan damai sejahtera. Inilah yang kita harapkan, hidup yang mulia, hidup yang diberkati, hidup yang damai, tidak merasa kekurangan. Karena Tuhan selalu membuat kita cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini sungguh-sungguh penuh harapan. Demikianlah kiranya kita memasuki tahun 2021. Hidup yang diberkati, hidup yang penuh pengharapan, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Orang yang mulia, orang yang diberkati Tuhan, dia akan memancarkan terang kepada orang-orang lain. Orang yang mulia itu adalah orang yang ketika menghadapi godaan pencobaan, dia kuat karena Tuhan yang melindunginya. Orang yang mulia selalu merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam keadaan sakit pun dia merasakan kebaikan Tuhan. Ketika dia gagal pun dia merasakan kebaikan Tuhan. Merasakan pemeliharaan, merasakan perlindungan dari Tuhan. Dia yakin Tuhan mengasihinya. Di tahun 2000 Tuhan mengasihinya. Tahun 2021 juga Tuhan mengasihinya. Dan dia merasakan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan. Tuhan pasti menjaga dia dari segala bahaya. Tuhan pasti melindunginya. Makanya untuk memasuki tahun 2021, kita harus meyakini diri kita sendiri tidak bisa mempertahankan kemuliaan. Hanya Tuhanlah yang melindungi, memelihara agar kita hidup mulia. Jangan sampai ada masalah apapun merampas kemuliaan dalam kehidupan kita. Orang yang mulia karena dia melihat wajah Tuhan, maka sinar Tuhan itu memantul dalam hati jiwa pikirannya, dan itu juga dipantulkannya kepada orang lain. Dan orang yang mulia sekali lagi adalah orang yang diberkati dengan kasih Tuhan. Dan orang-orang yang mulia ini adalah dia senantiasa merasakan penyertaan dan Tuhan berkenan kepadanya. Musa, Yusuf, Daud adalah contoh orang yang diberkati di hidupnya mulia. Karena hidupnya dalam penyertaan dan perkenan Tuhan. Tuhan memanggil dia, memilih, menunjuk dia menjadi alat untuk menolong umat. Kehadiran dan penyertaan Tuhan membuat dia tenang walaupun berduka, walaupun dalam kekelaman. Dia diberkati Tuhan. Tidak ada tembok-tembok penjara yang bisa membatasi kasih Tuhan. Daniel, Yusuf, Yohanes, Petrus, Paulus, walau di penjara dan menderita, tapi hidupnya mulia di hadapan Tuhan. Jadi manusia yang mulia bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari kesuksesannya, gengsi, kemewahan dari makanan pakaiannya. Mulia karena dia percaya, bergantung sepenuhnya dengan terang Yesus yang memancar dalam hati, jiwa, dan pikirannya serta tindakannya. Makhluk yang mulia ini biasanya sangat memuliakan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Orang yang mulia, hatinya selalu melihat, menghormati, menyembah Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Dia tahu pagi, siang, dan malam apa kebaikan-kebaikan Tuhan. Makin orang itu mulia, makin mampu memuji, memuliakan Tuhan. Dia melihat dari alam ciptaan. Dia lihat apapun yang terjadi di sekitarnya, dia memuliakan Tuhan. Kalau orang yang tidak mulia, tidak pernah memuliakan Tuhan. Dan sekali terakhir, menjadi makhluk yang mulia. Karena orang itu berjumpa Allah dan memuliakan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para gembala. Dalam Lukas 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Jadi gembala, orang yang sederhana, tapi jadi orang yang mulia. Kenapa? Allah
hadir, bertindak, berbicara, berjumpa dengan gembala. Allah hadir di hadapan gembala. Kemuliaan Allah bersinar. Jadi bukan karena bajunya, bukan karena pakaiannya, tapi ketika hati orang berjumpa dengan Allah, Allah hadir, maka disitulah sinar kemuliaan memancar. Dan sinar itu ada pesan, ada perintah. Tapi seorang gembala mau mendengar perintah itu, mempercaya perintah itu, dan pergi menjumpai bayi Yesus. Dan mereka bersukacita. Beda dengan Zakaria. Dia juga dijumpai Allah. Allah hadir. Allah memberikan pesan kepada Zakaria. Tapi Zakaria tidak percaya. Makanya dia menjadi bisu. Setelah disembuhkan baru dia percaya. Kita kalau mau menjadi mulia, jangan seperti Zakaria. Kita seperti gembala. Kita seperti Maria. Kita mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan wajahnya, aku menerima pesan-Mu ya Tuhan. Aku akan melakukannya apa yang Tuhan pesankan. Jadi semakin kita berjumpa dengan Tuhan dan kita yakin apa yang dipesankan Tuhan dan kita mau melakukannya, maka kita menjadi makhluk yang mulia. Jangan tunggu dulu kita menjadi seorang pejabat. Jangan tunggu dulu kita menjadi seorang yang hebat. Jadi segembala aja bisa menjadi makhluk mulia. Dengan mengalami kehadiran Allah, mendengarkan pesan Allah, dan melakukan perintah Allah. Dan kita bersukacita. Biarlah dalam meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, kita seperti gembala menjadi makhluk yang mulia, mengalami kehadiran Allah, bersukacita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Maka tahun 2021 adalah hari kita bersukacita untuk melakukan apa saja di tengah-tengah pergumulan, tantangan, pandemi, atau keadaan kita yang mungkin kurang baik. Pada saat kita sehat, pada saat kita beruntung, kita percaya Tuhan akan memuliakan kita karena kita menghadap wajahnya, bertemu dengan Dia, dan mendengarkan perintahnya. Siapkah kita menjadi makhluk yang mulia? Kalau siap, mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama umat di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu membuat kami bisa menjadi makhluk yang mulia. Biarlah ya Tuhan, kami belajar dari gembala bagaimana menjadi makhluk yang mulia. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah, mempercayai apa yang dipesankan Allah, dan bertindak sesuai dengan pesan Allah. Dan bersukacita setelah bertemu, berjumpa dengan Allah dan melakukan kehendak Allah. Demikian juga kami mau menjadi makhluk yang mulia dengan menjadi anak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup selalu mencari apa yang mulia dari Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kebesaran-kebesaran Tuhan, sehingga kami puji-puji Tuhan terus. Dan biarlah kami menjadi orang yang mulia, karena kami adalah orang yang diberkati Tuhan, mendapatkan perlindungan Tuhan agar semua godaan-godaan dari iblis tidak mengganggu kemuliaan yang ada dalam kehidupan kami.
Biarlah untuk memasuki tahun 2021, kami menjadi orang-orang yang mulia terus-menerus, orang yang berbahagia. Apapun tantangan kehidupan kami, Tuhan pasti memelihara dan melindungi, menjaga kami terus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan bersama kami, khususnya di dalam pemerintahan pusat dan daerah dalam mengatasi pandemi COVID ini. Biarlah kerjasama dalam mengatasi, menegakkan protokol kesehatan berjalan dengan baik sehingga berkurang penularan pandemi COVID-19 ini. Demikian juga tenaga medis, relawan Polri, TNI dalam mengatasinya. Tuhan berkati agar bisa menegakkan protokol kesehatan ini dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Pasien yang sedang dirawat karena COVID ini, Tuhan juga berkati agar makanan, minuman, obat-obatan boleh membuat kuat daya tahan tubuh mereka dan semua peralatan boleh mendukung proses pemulihannya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka karena kehilangan akibat COVID ini. Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan masyarakat yang terkena PHK ataupun tidak dapat bekerja akibat pandemi COVID ini. Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar ketika menghadapi masalah pekerjaan ini. Demikian juga mereka yang melakukan usaha bisnisnya yang terhambat. Tuhan juga berkati agar bisa mendapatkan jalan keluar dari hambatan-hambatan di masa pandemi ini. Demikian juga untuk anak-anak yang belajar, berkati mereka Tuhan dalam proses belajar di rumah, berikan ketekunan, berikan sukacita, kesabaran. Demikian juga untuk guru-guru atau dosen yang mengajar, berikan hikmat pada mereka dalam mengajar sehingga banyak orang memahami pelajaran-pelajaran dan berhasil melewati pelajaran-pelajarannya dengan baik. Berkati ya Tuhan anggota jemaat-Mu yang di dalam masa pemulihan dan juga pengobatan. Kami berdoa untuk adik Andreas Leonard Sitorus, Ibu Delima Narun, Ibu Roni Salirat Gunawan, Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak Jesse Ringoringo, Bapak Anggiat Siringoringo, Ibu Wasti, Bapak Christian Syahaya, Ibu S. Yahaan, Ibu Popi Kaya, Ibu S. Majuntang, Ibu Koni Hanggoro, Bapak William Tumangkeng, Ibu Nelly Tuanakota, Bapak Fran Syahaya. Demikian juga jemaat di Bajem, Bapak Stefanus Sikuteru, Ibu Sri Hendartin, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Rajak, Saudara Naik Prakoso, Bapak Agustinus Lesnusa. Tuhan berkati teman-teman kami yang dalam proses pengobatan dan pemulihan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat dan berikan juga melalui makanan, minuman, obat-obatan agar pemulihan semakin hari semakin mereka rasakan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini. Berkati semuanya ya Tuhan agar kami bertumbuh iman kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kami naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan sebagai dasar persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita mengangkat pujian dari PKJ 148 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan.
Bapak Ibu jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih jika malam hari ini di penghujung akhir tahun ini kami bisa berkumpul dan mengucapkan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Dan di mana Tuhan mengumpulkan kami jemaat-Mu untuk kami bisa beribadah bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu walaupun hanya lewat video streaming Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu kamu limpahkannya bagi setiap berkeluarga yang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Dan terima kasih Bapak yang baik jika malam hari ini kami bisa berkesempatan memberikan persembahan kepadamu. Dan kiranya Tuhan kamu memberkati persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Terpujilah Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan atas nama Majelis Jemaat GKI Pulau Mas, baik yang di Induk maupun di Bajem Harapan kita, menyampaikan sambutan tutup tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Jemaat, tahun 2020 akan segera kita lewati. Satu kata dan peristiwa yang sangat akan kita kenang selalu dalam tahun 2020, yakni COVID-19. Terasa lebih banyak duka, derita, kesesakan, dan segala hal negatif yang kita rasakan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan-persekutuan yang kita miliki, dalam lingkup yang paling kecil seperti keluarga maupun lingkup yang lebih luas, bangsa dan negara, bahkan dunia. Apa dan bagaimana hal-hal tersebut kita rasakan, besar atau kecilnya,
Nyatanya kita semua mengalaminya. Kehilangan atau berkurangnya penghasilan, bertambahnya kesibukan mengurus pendidikan anak-anak di rumah, atau bahkan yang terasa lebih mendukakan adalah kehilangan saudara-saudara terkasih kita yang salah satunya disebabkan wabah pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun demikian di tengah segala pergumulan tersebut, izinkan kami untuk mengungkapkan bahwa kita masih harus tetap merasa beruntung. Ya, kita harus tetap merasa beruntung. Mengapa kita harus menyatakan kita masih harus berasa beruntung? Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, mengajarkan tentang adanya pengharapan. Pengharapan bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita, pengharapan bahwa Tuhan akan memimpin dan memampukan kita, pengharapan bahwa kita akan bisa melewati dan menjadi pemenang dari segala perkara-perkara dan pergumulan kita tersebut, dimanapun dan sampai kapanpun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berpengharapan karena kita mengimani Tuhan kita lah yang mencipta dan memiliki seluruh kehidupan dan ada di atas segala perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan bersama Tuhan kita akan dimampukan melewati segala pergumulan-pergumulan kita. Mari saudara-saudara, umat yang sangat dikasihi Tuhan, bersama-sama kita selalu mengingat dalam pengharapan bahwa Tuhan akan selalu hadir di sepanjang tahun 2021 dengan segala pertolongannya, jamahan kasih dan kuasanya, sehingga kita pasti dimampukan melewati masa-masa buruk pandemi ini. Dan dari semuanya, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan melalui seluruh gerak langkah kehidupan kita. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Selamat menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Damai sejahtera Tuhan menyertai selalu. Semangat terus membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal hadir bagi kita semua. Selamat Natal tahun 2020. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal beserta dengan kita. Dan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2021 dengan penuh harapan di dalam langkah hidup kita. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara, mengasihi, dan memberi damai, sukacita, dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Saya Penatua Paula Abileno beserta dengan keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya, Penatua Debran Rabeta mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020
dan selamat kita menyambut tahun baru tahun 2021. Kiranya damai dan sukacita terus hadir di dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati.